Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta cerita mistis, kita berjumpa lagi dalam cerita mistis. Dalam cerita kali ini saya mengambil cerita kisah nyata sebuah rumah baru. Begini ceritanya. Di era tahun 90-an, ada sebuah rumah yang baru didirikan dan sudah ditempati. Ya, sekitar tahun 92. Tetapi orang itu tidak lama menempati sebuah rumahnya yang baru dibangun. Dia menjualnya sekitar tahun 1994. Setelah itu saya yang beli, dan di tahun 96 saya pindah rumah ke tempat rumah yang baru. Ceritanya begini. Di waktu saya pindah rumah, 1 minggu 2 minggu itu ternyata rumahnya itu ada suara-suara yang tidak semestinya. Istilahnya ada keganjilan di dalam rumah. Pernah suatu malam ada suara yang agak tidak mengenakan, karena ada suara tapi barang tidak bergerak. Saya pada malam itu ada suara aneh di waktu saya akan tidur. Sebuah mesin jahit itu ditarik, gretek. Tapi saya lihat itu mesinnya nggak bergerak. Terus saya masuk ke kamar mau tidur. Lampu ruangan TV saya matikan sekakelnya, ceklek gitu, dan saya masuk kamar. Ternyata setelah masuk kamar, suara sekakel lampu berbunyi ceklek, tapi lampunya tidak nyala. Aneh. Ya, cuma ada apa ini gitu. Saya biarin aja. Ternyata sekitar beberapa menit lagi mesinnya itu ditarik lagi, gretek itu mesin jahit itu ditarik. Di waktu ditarik itu saya keluar, saya intip, mesin gak gerak, lalu suaranya berhenti. Penasaran, ada apa ini? Ada keganjilan. Setelah itu terpaksa saya biarkan, tinggal saya
tidur. Hari berganti hari, besok-besoknya kadang-kadang bunyi lagi. Kadang-kadang istilahnya kadang-kadang menggoda lagi. Saya carikan orang tua, istilahnya orang pintar yang bisa mengatasi situasi rumah. Saya tanya-tanya, yang bisa itu saya carikan kiai yang ahlinya, dalam bidang urusan istilahnya ya tumbal rumah atau ya menyingkirkan barang lelembut lah. Saya tanya kepada Pak Kiai, dilihat dari sana kelihatan, katanya memang ada, tapi istilahnya ngajak guyon. Ya sepertinya kalau orang awam diajak guyon kan ya pasti takut karena nggak kelihatan. Akhirnya saya konsultasi sama Bapak Kiai, entah itu harinya apa, dia mau datang ke rumah dan disuruh menyiapkan sebuah tumpeng sama tumpeng kirim doa, itu nasi gurih sama satu ayam ingkung bersama pisang raja. Bapak Kiai itu datang dengan 3 santrinya, lalu membacakan doa-doa, disuruh menyiapkan lagi sebuah air mentah dari sumur, dimasukkan di dalam ceret bahasa Jawanya itu seperti teko besar. Sesudah Bapak Kiai dan santrinya baca doa, lalu dibuatkan rajah yang disuruh meletakkan di depan sama belakang rumah sama atas rumah. Atas rumah ya diletakkan di atas plafon, di sebuah rajah, dimasukkan dalam botol. Sesudah itu air yang dibacakan mantra-mantra tadi disiramkan melalui teko itu, putar keliling rumah. Alhamdulillah sudah selesai. Sesudah itu hari-hari berikutnya aman, tidak ada suara apa-apa. Ternyata ada barang yang tidak kelihatan, istilahnya lelembut, itu ngajak guyonan. Akhirnya ya bisa lagi, sudah dipagari, istilah para orang Jawa itu sudah dipagar, nggak bisa masuk. Sampai sekarang sudah aman. Alhamdulillah, rumah tidak ada yang ganggu, anak-anak dan istri tenang-tenang saja. Begitulah ceritanya keganjilan dalam rumah. Ternyata masih dapat diatasi. Di waktu dulu memang orang yang baru jual itu memang mungkin nggak dicarikan orang yang pandai, jadi nggak kerasan dijual. Begitulah ceritanya sahabat-sahabat.
Mungkin ada kritikan, ada saran, silahkan di layar komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.